God is good. God is good all the time. Amen. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Boleh off ini kan? Kena mata. Cuma off. Apa kabar semua? Baik, sehat? Oke, anak-anak boleh masuk di dalam bilik. Ya. So itu sebabnya kita buat rekaman. Itu sekolah guru sekolah minggu ya. Dia boleh lihat balik lagi. Oke, mengimbas kembali tajuk yang saya bawa 2 minggu yang lalu, yaitu masih ingat apa dia? Siapa masih ingat? 2 minggu lalu. Sabar. Siapa yang sudah sabar di sini? Semua kita sudah sabar, amin. Ya. Dan kita terus belajar jadi sabar. Ya. Kita diingatkan tentang cerita tidak sabar, yaitu siapa? Abram dengan Sarai. Tuhan sudah janji yang terbaik, tahu, anak. Hampir 100 tahun, 9 tahun, 90 tahun belum ada anak. Sudah berkeluarga, belum ada anak. Nah, Tuhan janji kepada Abram, kamu dapat anak dari kandungan kamu sendiri. Dia pun bawa dia, lihat di langit, lihatlah bintang-bintang di langit, itulah keturunanmu. Lalu apa kata firman Tuhan? Abram pun percaya. Tetapi selepas itu tahun demi tahun, mana dia, mana janjimu, mana janjimu? Alamak, tak sabarlah, kata Sarah ini. Mana janji Tuhan? Kenapa Tuhan belum beri? Mana janjimu? Tak sabar. Akhirnya apa? Sarai ada idea. Abram, sini lo. Tolok situ. Apa? I got idea. Saya ada idea. Apa kata? Ini sampai sekarang belum lagi Tuhan beri apa? Anak. Apa kata? Kamu tidur dengan kita punya hamba. Tuh Abraham, peristirahat Abraham. Mana boleh? Tuhan sudah janji. Tidak, Abraham terus kata, ya ke, betul ke? Betul ke tu? Apa Abraham? Pendekkan cerita. Lahirlah hamba mereka itu, siapa namanya? Hagar kan? Lahirlah Ismail. Is pun dah lahir. Mael. Ada jiran kamu Mael? Ya. Lahirlah yang tidak dinanti-nantikan. Lahirlah Masya Allah lahir. Sampai sekarang banyak Masya Allah. Di sanalah lahir Masya Allah itu. Karena tidak sabar. Ini yang kita belajar lalu. Kalau Tuhan janji dalam firman-Nya, saya akan memberkati kamu dengan baby, tunggulah, percayalah, amin. Seperti saya, kami dua masih tunggu twin. Amin. Mau ikutkah twin? Kita satu klub twin nanti. Amin. Tunggu. Jangan dijumpa Bomo. Ada yang tak sabar karena sakit. Jumpa Pak Bomo.
Bomo ini tidak berhasil, bomo nun situ sia apa lagi? Sinun sini tuh. Apa lagi belum? Di sana lagi. Bomo sini, bomo sana, bomo sini. Tak sabar. Bomo itu berhasil, bomo sana mungkin kuat. Oh, sana lagi, ada lagi kuat. Aduh, banyak cerita saya. Mau kaya, mau ada duit. Pergi mengundi. Ada orang beritahu, bagaimana kamu pergi mengundi? Kan sudah berlalu tuh, setahun lalu. Tak mengundi lain, kata dia. Siapa selalu mengundi 4 ekor tuh? Dia tidak pergi kata beli 4 ekor tau, dia kata pergi mengundi. Ada macam-macam sudah sekarang. Bagaimana mengundi? Kalau dapat nanti jangan lupa. Tak sabar naikkan pangkat, tak sabar berkat Tuhan, pergi mengundi dan sebagainya. Tak sabar, kawin siapa saja lah, cincailah kawin saja. Saya tak sabar boyfriend girlfriend, hantam saja lah. Dari menyelam pun hantamlah, asal ada boyfriend, asal ada girlfriend. Tak sabar, kan itu yang kita sudah belajar. Lalu saya percaya sudah disedarkan, kita diingatkan tentang firman Tuhan. Ingatkan diri kamu, sabar. Pesan satu sama lain, sabar. Coba kamu tidak sabar memandu, di jalan raya tak sabar, aksiden terjadi, tahu, pergaduhan terjadi dan sebagainya kan. Jadi saya percaya selepas kita belajar minggu lalu, kita seorang yang sangat sabar. Kalau tak sabar di rumah, apa terjadi? Ribut. Kalau tak sabar di rumah tangga, rumah tidak ada tangga nanti, tahu. Rumah ada, tak ada tangga. Pergaduhan terjadi, cerai terjadi dan bla 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 sebagainya. Oke? Sabar satu sama lain. Ini satu yang saya belajar lah. Kalau seorang itu, ya jangan kita tunjuk-tunjuk, ya. Kata orang, kalau kita tunjuk, ingat tak? 1 untuk pada orang lain, Bapak, 3 itu balik pada kita. Jadi ini yang saya mau ajar dalam prayer nanti, ya, dalam doa nanti. Macam mana kita dulu tanya Tuhan, kita dulu membetulkan, dan Tuhan akan betulkan orang lain itu. Amin. Amin. Saya belajar ini. Saya suka menunjukkan pada orang ini salah dia yang ini, tapi Tuhan tegur saya, kamu cek hati kamu dulu, bencikan kepada orang lain dan sebagainya, ya. Tuhan betulkan saya, dan lepas itu saya lihat orang itu bertobat sendirinya. Amin. Yes. Sudah sabar? Iya, katakan yes. Karena kesabaran itu adalah buah apa? Bukan buah durian, buah roh. Sudah terima Yesus? Sudah. Yesus di mana? Entahlah pastor. Dalam hati, bang. Kalau kamu ada Yesus, sudah terima Yesus, sabar itu bukan kamu buat-buat, sudah ada dalam kita, itu buah roh. Amin. Buah roh, dia yang ada. Jadi kita perhatikan, kalau kamu hilang sabar, saya orang penyabar. Declare, istiharkan, saya seorang yang penyabar. Amin. Saya seorang suami yang sangat sabar. Saya seorang istri yang sangat sabar. Ingatkan diri kamu, ingat kamu dulu. Kamu praktiskan kamu diri dulu. Jangan kata, kamu harus sabar. Kita dulu, saya seorang sabar. Dan kemudiannya dia mengalir pada orang lain. Amin. Oke, baik. Hari ini, apa topik hari ini? Tajuk hari ini? Apa topik hari ini?
Bersyukurlah. Semua sebut 1, 2, 3. Semangatlah sikit. 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Yeah, itu dia. Be thankful. Ya. Next. Ber-1 Tesalonika 5:18. Betul ini ya, 18 lah, 18. Oke, amin. Sama-sama kita baca, sama-sama baca. 1, 2, 3. Bersyukurlah dalam segala keadaan, karena inilah yang dihendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggris, be thankful in all circumstances, for this is God will for you who belong to Christ. Amen. Nah, bersyukurlah dalam segala keadaan. Dalam bahasa Inggris, in all circumstances. Dalam bahasa Malaysia, ini Alkitab Bersih Brunei. Dalam bahasa Malaysia, Indonesia adalah bersyukur dalam segala hal. Segala hal. Apa hal kau? Bersyukurlah. Apa hal? Bersyukur. Nah, bersyukur dalam segala keadaan. Kenapa dia tidak katakan bersyukur dalam masa kamu ada kereta baru? Bersyukur hanya dalam ada handphone baru. Ya, tidak. Dalam susah senang tetap bersyukur. Ini kita akan belajar. Karena ini apalah yang dihendaki. Dalam bahasa Inggris dia, this is God will, kehendak Tuhan bagi kita. Bersyukur itulah, sikap bersyukur adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kalau dunia ini tidak masuk akal ini, bersyukur dalam macam mana bersyukur kalau insiden, kalau sakit ini macam mana bersyukur. Saya susah nih tau bro, saya susah nih, macam mana mau bersyukur? Tidak masuk akal bagi dunia ini. Ya, tapi Tuhan, ini yang Tuhan mau daripada kita. Kalau kita Kristen, kalau kita anak Tuhan, hidup kita penuh dengan bersyukur, bukan komplain. Siapa selalu komplain di sini bersungut-sungut? Jangan angkat tangan. Aduh, susah lah pastor, panas lah, hujan lah, traffic lah, benar. Susah lah bos saya nih, susah kolik saya nih, susah nih jiran saya nih, susah. Aduh, terus komplain sampai Tuhan datang. Itu bukan kehendak Tuhan tau. Kehendak Tuhan apa? Sentiasa bersyukur. Traffic jam, saya bersyukur. Saya pergi sana sampai juga 2 jam pun sampai juga. Saya antar istri saya jam 5 lebih. Awal sikit dari Desmond dulu. Sikit aja. Sampai 2 jam tau, dari Semrahani sampai ke Sultan Iskandar. Ada komplain? Ada juga. Tapi saya belajar bersyukur, amin. Sampai rumah ngantuk-ngantuk saya dapat bersyukur. Saya balik rumah tidur balik. Saya bersyukur saya tidak accident. Ada kali saya tertidur dekat jalan. Tunggu light, traffic light, tertidur. Saya bersyukur. Sepas semua orang terbangun juga. Ada macam terbangun tiba-tiba itu Tuhan bangunkan. Ya, amin. Saya bersyukur. Ya, oke, next. Bersyukur atau berterima kasih diucapkan apabila kita menerima sesuatu pemberian. Kan biasa kan? Terima kasih untuk kue-kue ban kek kamu. Kan? Terima kasih. Kita bersyukur.
Nah, Alkitab berkata bersyukur adalah amalan yang dihendaki Allah. Ingat tadi, is God will. Bersyukur adalah apa? Hendaki Allah. Bukan saja semasa menerima yang baik, bahkan suatu susah dalam segala keadaan, itu maksudnya. Ya, dalam kita susah pun, contohnya kita sakit ya, kita bersyukur karena apa? Tuhan beri kita janjinya oleh bilornya sudah semua, amin. Kita bersyukur ada nas yang perhatikan kita. Kita bersyukur ada dokter yang merawat kita, memberi obat dan segalanya. Oke? Banyak yang mau bersyukur. Nah, bersyukur membawa kepada kuasa supernatural. Dunia mungkin tidak paham ini. Dunia tidak akan paham macam mana bersyukur apabila kita sakit, macam mana bersyukur, macam mana tidak dapat bayar ini bayar itu, macam mana bersyukur tidak cukup uang, tidak cukup. Bagi kita yang ada Tuhan, anak Tuhan, kita bersyukur. Kenapa? Tuhan kita klaim Filipi kan 4 berapa? 19. My God, cek lagi kan? My God shall supply all my need according to His righteousness. Tuhan membekalkan setiap keperluanku mengikut kekayaannya. Ini janji Tuhan. Walaupun saya tidak cukup duit, ayat Tuhan beri janji ini, saya pegang janji ini. Amin. Ya, ada janji Dia dengan kita. Nah, yang kita mau belajar dari firman pagi ini, bersyukur membawa kepada kuasa supernatural. Bukan hanya suka-suka Tuhan, saya mau anak saya bersyukur, saya mau anak saya tidak bersungut-sungut. Tidak. Ada kuasa supernatural di sebalik kita mengucapkan syukur ini setiap hari. Amin. Ini yang kita mau belajar. Mulai hari ini hidup kita bersyukur. Masih ingat tak? Sebelum kita teruskan, orang ini, dia ada Ferrari, dia lihat apa? Sebelah kanan dia, ada helikopter. Bukan begini ya. Orang tepi ini dia lihat Proton Saga. Orang ini dia drive Proton Saga, dia lihat tepi dia Ferrari. Alangkah kan ada Ferrari. Orang di sebelah Proton Saga itu kan ada motorsikal. Alangkah baiknya saya ada Proton Saga, tidaklah hujan-hujan kan. Sebelah motorsikal ini ada apa? Bisikal. Alangkahnya baik saya ada apa? Motorsikal, tak perlu saya kayu-kayu ini, jauh lambat. Orang sebelah bisikal itu berkata, alangkahnya saya ada bisikal, tak perlu saya jalan berbatu-batu. Orang sebelah jalan kaki itu tidak ada kaki sebelah, terseroda. Alangkah dia kata saya ada kaki, dan terus kan. Berartinya kalau kita lihat kekurangan kita, sebaliknya kita harus katakan, wow, walaupun saya tidak ada Ferrari, saya ada Proton. Amin. Sampai juga ke destinasi nanti. Amin. Ya, sentiasa bersyukur. Walaupun saya tidak ada bisikal, saya dapat jalan kaki, sehat jalan, exercise. Nah, dan banyak yang kita mengucap syukur. Next. Mari kita lihat ini Lukas 17 11 sampai, kita akan baca nih ya. Ini adalah cerita 10 orang apa? Yang sakit kusta, 10 orang sakit kusta. Lukas 17 mulai ayat 11 sampai 19. Kita akan lihat kuasa supernatural melalui bersyukur ya. Mari kita lihat kuasa supernatural melalui ucapan bersyukur. Kita lihat dalam Lukas 17, kita akan baca 11 ayat 19 supaya kita tahu
cerita ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul pembatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lagi 17. Sabar ya, sabar. Oke. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Next. Oke, kita lihat cerita ini. 10 orang kusta. Kalau sekarang apa nama dia kusta ini? Sakit apa? Kulit kah? Sakit apa? Oke, tak apa, kusta. Nah, kalau kita belajar sedikit tentang penyakit ini, mereka ini tidak boleh bergaul, tidak boleh berdekatan, tidak boleh bersama dengan orang ramai. Biasanya mereka ada ikat dengan apa? Lonceng yang jual es krim itu. Kling 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 kling, semua orang lari. Macam imbulan mah, semua orang beri apa? Beri laluan. Beri laluan please. Itu kebaikan dia lah kalau sakit kusta. Itu saja kebaikan dia. Cepat kamu pergi mana-mana. Tapi kalau kamu pergi kedai, orang tutuplah kedai. Itu saja masalah dia. Kalau mau jalan trafik, mungkin di sini orang beri jalan. Oke. Dan mereka berteriak kepada Yesus, bukan, "Halo Yesus," kau terteriak, "Yesus, have mercy on us, kasihlah kami." Dia bukan Yesus, Yesus, tidak. Mereka teriak, itu maksudnya teriak. Pernah teriak pada anjing? Saya selalu teriak. Bukan tuh teriak. Ya, teriaklah kan. Kata Yesus, apa kata Yesus? "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Pada masa itu, dokter, imam adalah sepertinya dokter. Kalau mereka sakit, imam pastikan kamu oke, you are fine, sudah sembuh, diambil lonceng. Oke, kamu sudah tahir, kamu sudah sembuh, boleh. Imam-imam adalah macam sepertinya dokter pada masa itu. Ya, tidak ada apa cari. Ya, pada masa imam lah dokternya untuk memeriksakan kamu sakit kah, Pak? Kamu oke kah? Kamu lulus kah? Kamu dah sehat? Nah, lalu mereka berjalan. Satu hal kita di sini kita lihat, apabila Yesus katakan pergi, mereka tidak katakan komplain, macam mana pergi ini, masih sakit ini. Tidak, mereka terus percaya pada kata-kata Yesus. Yesus kata pergi, pergilah.
Kalau Yesus kata kamu di sini, pergilah. Pergilah itu. Macam Yesus berkata pada saya, pergi sekolah Injil, saya pergi. Ya. Kalau Yesus suruh kamu jadi gembala, pergilah. Hah? Kalau ada orang sini dipanggil Tuhan, berhentilah kerja, pergilah sekolah Injil. Maksudnya, tapi jangan tapi, kan? Tak ada, pergi. Amin. Ada seorang kata begini, saya tahu Tuhan panggil saya, tapi saya ada 2 anjing di rumah. Siapa yang beri makan? Ada satu cerita itu gembala, pastor, saya tahu saya ada panggilan, tapi saya ada 2 anjing di rumah. Siapa yang beri makan pada anjing saya itu nanti? Lalu pastor, bunuh anjing itu, karena dia marah dengan dia, orang itu. Kalau Tuhan panggil kamu, pergilah. Dan ada juga seorang kata begini ya, ini saya tidak tahu lah, dia sudah di sekolah Injil, orang itu sekolah di sekolah Injil, dia tanya begini, pastor, dia kata, dia tanyaan ya, Joni, saya tahu sampai sekarang saya belum pasti adakah saya ini di panggilan Tuhan. Geram itu pastor pada dia. Oh mungkin ya, iblis suruh kamu pergi sekolah Injil mungkin. Betul juga kata dia, kalau bukan Tuhan panggil kamu, takkan iblis suruh kamu menjadi gembala. Oh kata dia, baru saya tahu sekarang panggilan saya, kata dia. Dia masih ragu-ragu adakah panggilan Tuhan pergi untuk dia pergi sekolah Injil, sedangkan dia sudah di sana. Oke. Mereka mengikut perintah Tuhan, tidak bertanya apa-apa, mensoalkan apa. Kami sakit nih, tak boleh berjalan. Tidak, mereka angkat, ikut berjalan. Nah, dalam perjalanan mereka apa? Sembuh. Kalau Tuhan suruh kita ikut, setia saja, mukjizat itu akan pasti terjadi. Itu sebabnya apabila Tuhan suruh, jangan ragu-ragu lagi. Ya, amin. Pastikan itu suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh kamu jadi gembala sidang ini nanti, masa saya pencen, nah, ikutlah. Hah? Nah, lalu apa terjadi? Apabila mereka sembuh, satu orang datang untuk memuliakan Allah. Dia tersungkur di depannya Yesus. Next. Yesus bertanya, bro, kiralah, bro, di mana? Tadi kan kamu ulang 10. Kamu seorang-seorang saya datang kan? Mana yang 9 lagi? Sudah sembuh? Mereka lari, tidak mau mengucap syukur. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Mereka tidak datang kepada Yesus berterima kasih. Next. Yesus berkata pada orang itu, bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyembuhkan kamu. Alkitab bahasa Ibrani. Ingat, dia sudah sembuh tadi dalam perjalanan. Kali ini Tuhan katakan, bangun dan pergi, imanmu telah menyembuhkan kamu. Kedua kali Tuhan menyembuhkan dia. Apa maksud yang ini? Imanmu telah menyelamatkan, dalam Indonesia menyelamatkan. Atau Besibulnya menyembuhkan. So dalam Greeks dia adalah sozo, sama juga menyembuh, dalam arti lain dia menyembuh, menyelamatkan. Sozo itu maksudnya ya.
Nah, kali ini Tuhan, dia sudah sembuh tahu. Tuhan memulihkan wholeness. Tuhan memulihkan apa yang hilang selama ini. Ingat tak perempuan yang sakit pendarahan itu? Dia sudah sembuh. Tuhan sekali lagi pada dia, behold. Maksudnya apa yang uang dia selama ini yang hilang, yang 12 tahun dia pergi berobat tidak sembuh-sembuh, keuangan dia hilang, harta benda dia habis dijual untuk kos belanja perubatan dia, semua itu hilangkan. Dan apabila Tuhan memberkati sekali lagi, ini yang kita melihat, ini yang kita mau fokus, mukjizat apabila kita datang balik kepada Tuhan, bersyukur pada dia, Tuhan akan memulihkan sekali lagi apa yang hilang selama ini dalam hidupmu. Amin. Apabila Tuhan menyembuhkan kamu, apabila kamu menerima sesuatu, datang pada Tuhan, bersyukur, berterima kasih, Tuhan akan bahkan memulihkan keadaan kamu lagi, memulihkan ekonomi kamu lagi, memulihkan segalanya. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun itu, uang yang selama ini yang hilang, habis itu, Tuhan memulihkan itu semua. Dia sudah terima kesembuhan secara fisikal, kali ini Tuhan menyembuh secara holistik, keseluruhannya. Amin. Ini yang dia terima, ini perempuan ini sudah sembuh, dan dia menerima total holistik apa yang hilang selama ini. Baik keluarga ada yang tidak mau dia, Tuhan memulihkan. Keuangan dia yang hilang selama ini, hak-hak dia atas keluarga, tanah dia, mungkin rumah dia, Tuhan akan kembalikan semua itu. Amin. Apabila kamu balik, kamu diberkati, datang pada Tuhan, bersyukur, berterima kasih pada Tuhan sekali lagi. Jangan hilang, next. Jangan hilang terus. Jangan hilang lepas kamu diberkati, nanti kita akan belajar lagi. Sudah diberkati, hore. Oke, yang kedua kita mau belajar hari ini, ada 3 peristiwa. Yesus memberi makan 5.000 orang. Apalah kita baca ini kan, untuk kebaikan, untuk orang yang yang kita membaca firman Tuhan. Boleh ya kita bacanya, supaya buat kita rajin baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia, karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jalai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu
sebanyak yang mereka hendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulnya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jalai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, next. Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, kita lihat di mana ada mukjizat, di situ ada orang ramai. Ada melihat tuh apa? Video YouTube lah. Simon apa nama tuh? Di Indonesia tuh? Simon Andy ya. Sampai tertutup, kerjaan paksa tutup kan? Dia punya tempat tuh. Kenapa? Dari Jakarta ribu-ribu orang berduyun-duyun datang. Jadi turis center sudah. Orang, aduh saya tengok dia selesai kebaktian, dia pergi jogging bagai sotelikan. Wah, orang sudah tunggu tau. Seluruh Indonesia orang datang di sana. Bingung ini kerjaan. Kan itu masa apa? PKP kan. Wow. Bukan orang Kristen saja, orang M pun datang. Ya. Wow. Nah, di mana ada mukjizat Tuhan, di sanalah orang berduyun-duyun datang. Sebenarnya kalau kita lihat tadi cerita ini, orang ramai sama juga datang. Kenapa? Kira-kira apa? Melihat mukjizat Tuhan dan menerima kesembuhan, menerima berkat. Dan selepas ini tahu apa? Mau makan free lagi. Makan free. Bukan ini saja, Tuhan juga memberi makan. Ada 4.000 orang, ada 5.000 kali dia buat. Ya. Nah, sudah lewat malam. Dan Tuhan berkata kepada muridnya, kita beri makan kepada orang ini. Takkan kita terus suruh mereka balik. Kedai mamak sudah, kedai si Acong sudah tutup, Fali sudah tutup, Premier Food Court saja yang buka. Tidak ada makanan sana. Kita beri makan. Lalu muridnya mengatakan, macam mana beri makan ini? 5.000 orang, laki saja, laki campur perempuan 10. Kecil contohlah laki kan, ada yang stimet lebih daripada 5.000. Sekarang suami dia, mereka yang kawin lah sudah 10.000, campur anak mereka lagi, mungkin 20.000, 15.000 itu. Beri makan. Tidak masuk akal kan? Macam mana beri makan untuk ini? Ada sebab-sebab dia tadi. Tapi itu hal yang kita tahu di sana. Dia kata Tuhan mencoba siapa? Muridnya. Karena dia tahu. Yesus tahu apa yang dibuatnya. Yesus tahu apa yang dibuatnya untuk kita. Ada yang keperluan di sini? Ada yang mustahil dalam hidupmu yang kamu perlu beri makan keluargamu, keperluan kamu, keuangan kamu? Saya ada berita baik. Tuhan tahu semua itu. Dia tahu apa yang kamu perlu. Makanya kamu harus sabar. Amin. Datang ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar janji, dengar. Iman datang daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya saya yakin, saya doa untuk orang lain. Saya tidak peduli hidup dan mati.
Saya tetap meninggikan nama Tuhan Yesus. Saya tetap percaya kesembuhan tetap ada. Amin. Lalu saya mulai melihat mukjizat Tuhan terjadi, karena saya sangat yakin dengan Yesus saya boleh menyembuh, boleh memberkati kamu, hidupmu. Amin. Karena Tuhan saya, Tuhan yang saya sangat confident, Tuhan yang hidup. Nah, lalu apa terjadi? Akhirnya ada seorang anak, mungkin dia ini pergi tahu ke mana, dia dibekalkan oleh ibu dia 5 roti 2 ikan. Kamu tahu ada orang yang tidak percaya akan mukjizat Tuhan. Mana boleh 2 ikan memberi makan. Ada yang katakan, oh jangan itu ikan paus ini. Macam mana anak boleh bawa ikan paus? 2 ikan paus sekali, mukjizat juga. Dari manapun tengok dia, dari view manapun, mukjizat juga. Kalau kamu katakan itu ikan paus, macam mana budak kecil membawa ikan paus 2 lagi, dia boleh pikul? No. Ya, dari budak kecil, mungkin dari tak tahu dia. Itu sebabnya apa yang kecil-kecil di rumah kamu tuh, saving kamu yang kecil seperti saya 10 sen. Jangan menghadkan itu. Amin. Apabila diserahkan kepada Tuhan, bersyukur, bertambah bro, bertambah. Amin. Apa terjadi? Mari di sini. Tuhan ambil 5 roti dan 2 ikan, diangkat. Dia mengucap syukur atasnya. Kalau kita kan dalam nama Yesus, dia Yesus kan, dia mengucap syukur kepada Allah Bapa. Nah, bagi. Ada satu yang menarik di sana, disuruh mereka berbaris, duduk. Dalam Yesus, dalam apa ministry kita teratur, tahu? Tuhan ini teratur. Bukannya cincai sukati buat. Itu sebabnya meja ini nanti kita teratur. Kursi. Dalam ministry teratur. Duduk. Tenang. Ngapa duduk? Ada orang buat video di Malaysia, di mana negeri mana tuh? Di India, di satu tempat. Wow, berebut. Dan pas tuh orang show kan dalam YouTube tuh binatang, mereka satu persatu pengambil. Tengok manusianya, dia kata mengambil bekalan tuh masa PKP. Wow, berebut. Nih masa Yesus ini dia duduk teratur, duduk buat baris. Oke? Lepas dia mengucap syukur, nah dia beri dengan murid Yesus, bagi. Yang menjadi mukjizat, mereka kumpul mereka tidak kelebihan itu, mereka tidak buang saja lah, tidak. Mereka kumpul, ya. Itu sebabnya kita tidak waste apa yang kita adakan dalam hidup kita kan. Buang banyak keperluan orang yang perlu juga. Contohnya ada baju lebih kamu nanti kan, kita lihat satu welfare nanti yang diketuai oleh leaders kita Jepri. Ada kelebihan baju kamu yang dulu dipakai, jangan buang. Ada orang perlu tuh. Amin. Dalam Tuhan kan ada orang perlu, kita kumpulkan itu nanti, beri orang yang selalu terbakar apa yang perlu tuh. Amin. Ya. Nah, 12 bakul baki makanan. Ingat perkataan 12 ini? Murid Yesus berapa? 12. Amin. Ya. Yesus mulai dengan 12 muridnya. Dan yang terkumpul ini 12 juga. Mengingatkan kita. Ya. Ada lebih. Tuhan memberkati kita lebih daripada kita pikirkan. Syaratnya, tengok tadi dia mengucap syukur. Yang sedikit apabila
Berserah pada Tuhan, beri syukur, dan kita lihat apa? Penambahan. Amin. Sama juga yang mau melihat pertambahan ini, tinggal sini ya semua. Kalau kamu tengok lihat saya mau lihat apa penambahan dalam hidupmu, khususnya keuangan. Beri dulu. Ini rahasia dia. Beri pada kerajaan surga. Cari dulu kerjaan surga, semua itu akan ditambah. Ada yang datang susah nih pastor, tidak ada duit, tidak ada ini. Saya akan cek dulu. Ada kamu beri persuluhan dengan sukacita? Ada kamu beri pemberian pada Tuhan? Ada pastor, RM1 aja. 1 bulan RM4. Sorry ya, siapa yang setia memberi RM1? Maaf Alah, maaf saya kata ini. Kalau beli berapa satu? RM4. Tuhan memberkati hidup kita. Kita beri. Amin. Mau lihat tambahan dalam hidup kita, beri. Saya kagum ini. Saya pergi Pulau Pinang, hari itu sekolah di Pulau Pinang, ada satu dewan tahu. Saya tahu bahwa bukan kita Kristen saja, agama lain percaya dengan memberi. Tapi kong ini makin besar di Sibu. Kalau mau yang besar, saya pernah lawat di Penang, paling besar lagi. Mereka percaya tahu, toke besar percaya apabila mereka memberikan, mereka diberkati. They had this belief, betul. Kalau mereka memberi, mereka diberkati. Amin. Amin. Maaf saya cerita di sinilah. Maaf saya belum minta dengan Dr. Joy. Bukan saya mau iklan, Pak, maaf lah, bukan saya mau iklan lah. Dia setia memberi. Yang admin finance mereka tahu ini, setia. Walaupun dia belum lama tetap memberi pada CLC persuluhan dia. Saya kata wow. Saya suruh Richard sediakan di situ. Dia tahu rahasia. Saya tahu ibu bapak dia ajar dia untuk memberi. Malek pada ajar kami, kalau ada 2 buah beri 1 kepada pastor. Kalau ada 2 ayam beri 1 pada pastor. Ya, ajar. Amin. Wah, kuasa ini supernatural, kuasa ini. Ya. Oke, next. Yang ketiga, ini terakhir dia punya apa? Banyak cerita lagi. Karena ini panjang. Karena masa pun lalu. Paulus dan Silas, kita tahu difitnah dan dianiaya. Tahu kenapa? Mereka buat kerja baik, tahu. Bukan mereka jahat. Paulus, kamu tahu Paulus? Dia orang yang tidak kenal Tuhan, ditangkap oleh Tuhan menjadi hambanya luar biasa, menulis banyak di dalam Perjanjian Baru. Tim dia, Silas, mereka memberitakan berita baik. Dalam mereka memberita berita baik, beritahu tentang Tuhan. Ada seorang perempuan selalu datang ikut mereka, yang mengatakan, oh inilah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, dengarlah mereka. Tahu iblis ini penipu sangat. Tahu perempuan itu adalah tukang tilik kah nama itu, fortune teller, tukang tilik kah. Orang datang pada dia dan toke dia banyak untung. Perempuan ini, di mana Paulus pergi dan Silas, perempuan ini datang. Dia dirasuk oleh iblis. Dia memulai beritahu apa terjadi pada kamu. Kalau aku mau mengundi 4 ekor, dia akan beritahu nomor semuanya lah. Mungkin tak ada nomor mas 1.
Tapi sebenarnya Silas dan Paulus tidak kesal, tapi dia sangat mengganggu tahu. Tengok dia kata di sini, inilah hamba Tuhan, dengarlah mereka akan menyampaikan berita apa? Keselamatan. Ini betul. Tapi iblis, tengok, tipu sangat iblis tahu. Dia boleh pakai firman Tuhan tahu. Dia boleh pakai firman Tuhan seakan-akan yang betul, tapi firman itu akan dia tidak memberi ketenangan pada keduanya, sangat mengganggu. Firman Tuhan juga ada orang yang pakai firman Tuhan, ada kan selalu SMS. Ada satu bro ini selalu antar dalam FB, haleluya, puji Tuhan, ini firman Tuhan, tapi tipu sangatlah. Aduh, saya marah kepada dia, tidak tobat-tobat. Tapi rajin dia apa? Hantar ayat firman Tuhan dalam FB. Tapi malah kalau mau cerita tentang dia, tidak menguntungkan kita. Tapi rajin menghantarkan ayat firman Tuhan. Sama juga ke perempuan ini yang dirasuk ini, dia mengatakan dengarlah mereka akan menyampaikan berita baik, keselamatan. Betul kan? Itu iblis. Tapi firman itu tidak apa? Membawa kuasa, bahkan membawa apa? Kita lebih resah lagi, stres lagi karena lalu berdoa dalam nama Yesus, mereka usirkan iblis itu di dalam perempuan itu, dan perempuan itu apa? Dibebaskan. Alhamdulillah dibebas. Toke tidak ada bisnis sudah, tidak ada bisnis sudah toke itu. Lalu mereka report kepada polis, ketua, katalah polis di sini ya, ketua adat, ketua apa di sana, penetua, memfitnah, katakan orang ini buat masalah di sini, Paulus dan Silas ini. Tidak bagus mereka menyampaikan berita yang apa? Tidak betul. Kita ini kan orang Roma ini buat ini. Mereka tangkap mereka dua. Sertanya apa? Mereka masukkan. Bukan itu saja, mereka disebat dan dimasukkan dalam penjara. Dimasukkan di bagian yang paling dalam yang gelap serta kakinya diikat. Inilah ceritanya. Kalau kamu dan saya memberitakan berita baik tapi ditangkap akhirnya, tahu apa kamu buat? Mungkin kita akan komplain pada Tuhan, Tuhan inikah balasanmu, saya buat baik, saya pasrahkan, ini kebalasan saya Tuhan, kenapa orang buat nih terhadap saya? Kita lihat apa respon Paulus, Silas. Pada waktu malam Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah, bukan mengomplain. Mereka bukan komplain. Next. Nah, apa terjadi? Apakah kuasa supernatural yang terjadi selepas mereka berdoa dan memuji Tuhan? Gempa bumi yang besar terjadi hingga bergoncang asas penjara itu. Pintu terbuka, rantai kaki pun terlucut. Ini yang terjadi. Amin. Ada dalam hidup kita selalu orang marah yang kita bukan yang pihak yang salah. Kita hanya mau menolong dia, membuat baik sebenarnya, tapi kita disalah arti, difitnah. Ya, jangan marah balik. Apa kita harus lakukan? Hantam dia, bukan. Datang berdoa, ampuni orang itu, memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu apa yang dilakukannya. Amin. Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih paham, Tuhan lebih tahu apa yang harus dilakukan. Jangan membalas kejahatan demi kejahatan. Oke, next. Nah, aplikasi mengucap syukur kepada Tuhan
apabila doa kita dijawab. Apabila doa kita dijawab, jangan lupa mengucap syukur. Dapat kerja baru, ada bonus, berilah persuluhan pada gereja. Jangan pergi pati dulu. Bersyukur kan? Pastor tak cukup lah, tak cukup. Sampai Tuhan datang pun tak cukup lah. Berkatilah hamba Tuhan. Ada saya cerita ini, Pastor, terus terang saya ada berapa utas emas. Saya jual ni ada 20.000. Ada satu lagi 30.000. Dalam hati saya, sis, berkatilah gembala kamu. Kamu ada gembala kan di kampung. Nanti kita mati, kita tak bawa emas itu yang bertan-tan ini, berkilo-kilo ini. Kamu tunjuk kepada saya, kamu tidak akan bawa ini. Orang lain yang ambil daripada kamu nanti. Orang lain yang happy nanti karena ini. Masih kamu hidup, bernafas, bersyukur pada Tuhan, berilah sikit-sikit emas ujung dia pada pastor kamu. Berkati pastor kamu. Apabila kamu berkati pastor, maksudnya kamu menabur di dalam kerjaan surga. Ada saya ajar di sini berapa lalu, berkatilah pastor kamu. Siapa pastor kamu? Saya lakukan. Bukan karena saya minta. Kalau kamu beri, ambillah. Karena saya mau kamu melabur dalam kerjaan surga. Maaf, saya minta ampun dulu saya cerita ini. First time ada cerita tadi. Ada kan kalau di kampung orang beri beras ini kan. First time saya terima, biasanya orang memberi duit kan. Sister Muni ya, maaf saya cerita ini. Berkati saya, saya kata wow. Kan kalau di kampung beri beras, Maggi kan, saya kata dan banyak di sini yang memberkati saya keuangan. Semua itu Tuhan sudah dalam kerjaan surga. Amin. Apa yang kamu beri pada pastor itu kan maksudnya kamu melabur. Bukan saya minta. Bukan kalau bukan dari hati kamu, jangan beri. Kalau bukan dari hati, pastor sudah, ayo kita paksa rela beri pada pastor. Tidak. Kalau bukan dari hati kamu, please jangan beri pada pastor, karena saya sudah mengalami ini. Pastor saya beri ini, ada pengalamannya sebagai pastor. Maaf saya cerita ini, tapi perlu juga. Ada orang kisah lama lah, tak apalah. Maaf saya kan, berkati saya. Dia tidak dengan CLC lagi. Pastor, ingat tak saya beri kamu sejumlah ini dulu, boleh kamu bayar balik? Ya, maaf saya cerita ini, tapi saya kena sedarkan kan, saya bayar tiap-tiap bulan. Maaf saya cerita ini, tapi saya cukup itu masa untuk saya cerita ini. Selepas 10 tahun saya melayani, saya baru cerita ini. Bukan maksud saya kalau memberi dengan pastor, bukan pada saya. Saya tidak memanggil saya dalam ministry ini, tahu. Saya tidak pernah memanggil saya jadi pastor. Tuhan yang memanggil, amin. Ya, bukan saya memilih untuk jadi pastor, dia memilih saya. Kalau bukan dia, saya tidak berani berdiri di sini. Semua ini kerja Tuhan, amin. Berkatilah pastor kamu. Bagus saya cakap sekarang daripada nanti 10 tahun dari sekarang. Kalau yang kamu belanja tuh, Min belanja tadi. Dan kamu yang lain itu Tuhan, itu ada pelaburan di surga, amin. Tak setunya ribu-ribu tak payah. Ada yang saya balik kampung, pastor nih, saya ada duit juga, dia beri RM1, RM2 tahu di kampung, beri dengan saya ambil. Karena itu dia pelaburan dia dalam kerjaan surga. Jangan kamu ada ribu-ribu beri dengan pastor, tidak. RM1, RM2, Tuhan tahu semua itu, amin. Amin. Maka dengan kesempatan ini saya mengucapkan banyak syukur, terima kasih pada kamu yang melabur dalam kerjaan surga. Selain persepuluhan pemberian pada gereja, maaf saya ceritakan ini, bukan mau promosi, tidak. Kebaikan untuk kita semua, amin. Nah, dapat kereta baru, tumpangkan orang lain ke gereja.
Ada kereta baru. Tumbangkan orang. Pastor, saya beli susu, saya kerja ini. Mana boleh bawa orang? Berkat Tuhan. Kalau berkat namanya beri tumpangan. Amin. Oke. Dapat rumah baru, jemput-jemputlah kami ini, ha? Jangan yang ada rumah baru tuh. Mana rumah kamu? Adalah pastor, sana itu, sana. Tak pernah 1 tahun tak pernah pergi. Kita assuming lah, doakan rumah kamu tuh berkat itu kan. Ya, yang mau rumah datang sini doa. Ya, jemput, adakan kelompok rumah terbuka lah kan. Buka-buka lah rumah kamu kan. Itu berkat daripada Tuhan. Jangan tutup rumah kamu. Itu rumah Tuhan kan. Tuhan beri berkat pada kamu. Amin. Keras hari ini ya. Tak apalah. Oke, next. Mengucap syukur ya apabila Tuhan berkati kita melalui doa. Oke, kita yang sukses dalam bisnis, berkatilah orang lain. Amin. Mana tuh kemek-min ini? Oke. Ini sudah berkati kami, ada Polomi tadi ya. Terima kasih. Ya, saya percaya yang lain juga berkati. Amin. Ya, berkati orang lain, berkatilah pemberian kepada gereja ya. Ya, itu yang hendak Tuhan. Amin. Amin. Paham-paham lainnya. Jangan jadi seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan tidak balik kepada Yesus untuk berterima kasih. Janganlah seperti 9 orang kusta itu. Amin. Amin. Next. Apabila kita praktikkan bersyukur selalu dalam segala apapun keadaan, kita akan mulai melihat mukjizat dan berkat demi berkat atau kelimpahan. Amin. Dalam tidak ada tengah bulan, belum ada uang, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan akan memberi. Setiap ada janji ini ya kan. Dengan ayat mengatakan akan memberi kita. Ya, amin. Tuhan janji akan memberi kita. Dan hidup kita, ingatkan apa kebaikan Tuhan sebelum ini. Ya, bersyukur pada Dia. Dan sekarang tidak ada duit, Tuhan tetap memberkati hidup kita. Sabar sekejap. Ketika tetap bersyukur walaupun keadaan kita susah, karena Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Kenapa kita bersyukur? Janji Tuhan Ibrani 13, nanti kamu cek ya, 5:13 kan? Dia tidak akan meninggalkan kita. Itu janji Dia. Amin. So, apapun keadaan, ingat Yesus tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Next. Paulus dan Silas tidak menyalahkan Tuhan, komplain, walaupun tidak berbuat jahat, tetapi dimasukkan dalam penjara. Adakala kita dipersalahkan, difitnah, tetap bersyukur memuji Tuhan karena Tuhan tahu segalanya dan cara terbaik untuk menyelesaikannya. Amin. Tuhan tahu jalan keluar. Tetap bersyukur. Ya, jangan komplain-komplain lalu. Oke. Next. Penutup. Belajar untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Amin. Belajar. Bukannya senang tau, hari ini jangan belajar dengar tentang bersyukur ini, besok tetap komplain tau. Tapi jangan susah, Tuhan tahu kemampuan kita. Amin. Ingat, diperingatkan lagi, saya mau bersyukur ini. Tegur satu sama lain. Tegur istri, tegur suami, bersyukur, sabar. Amin. Akan datang juga ke nanti. Komplain, merungut adalah musuh kepada bersyukur. Oke? Komplain atau berungut atau bersungut adalah musuh kepada bersyukur. Sekian saja, Tuhan berkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, sebentar kita akan masuk dalam collection. Oke, ada lagu.
kita siap hati kita untuk memberi balik kepada Dia. Apa yang kita punya adalah pemberian daripada Dia. Semua firman Tuhan kata semua yang baik, semua yang baik adalah diturunkan oleh Tuhan Allah Bapa kita kepada kita. Amin. Bagi orang yang dikasihnya. Ada kamu dikasih Tuhan? Amin. Amin. Semua yang baik, semua yang baik daripada Dia. Kita memberi karena Dia lebih dulu memberi hidupnya bagi kita. Jangan baca nih 2 Korintus 9:6 yang berkata, camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Allah, ayat 8, dan Allah sanggup, tunggu sini, sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sentiasa bercukupan dalam segala sesuatu, malah kelebihan di dalam berbagai kebajikan. Yang percaya katakan amin. Dia sanggup tau, dia sanggup. Tapi Dia kata beri dengan sukacita. Amin. Bukan kalau jumlah dia, hati kita yang memberi bagi Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik. Apa yang ada padamu Engkau punya. Percaya Tuhan dengan uang kamu, percaya Dia akan berkati hidupmu, berkati hidupmu kelimpahan. Mari kita berdoa dulu. Bapa surgawi, kami naik punya syukur, Kaulah yang baik. Kami percaya Tuhan, apa yang ada pada kami adalah berkat daripada-Mu, diturun dari surga, pemberian yang baik. Maka Tuhan, sebentar kami akan memberi dengan sukacita Tuhan, dengan hati yang gembira. Kami akan memberi karena Tuhan kami baik, Tuhan kami hidup, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang sentiasa memberkati hidup kami. Kami memberi dengan hati yang gembira dalam nama Yesus. Amin. Kita semua berdiri, kita naikkan lagu segala puji syukur sementara tanpa ucapan.
kita doa penutup. Ada berita buletinnya gereja. Oke, selamat datang untuk semua. Oke, pencarian harta pencarian guru sekolah minggu. Oke, kalau di sini ada yang berminat ya, tanya hati kamu berminat terlibat dalam pelayanan Tuhan ya, pelayanan Tuhan itu guru sekolah minggu ya, sila hubungi Susan Roslin. Oke, next. Oke, perjumpaan guru sekolah minggu selepas ini ya, karena ketua dia sudah di sini. Terima kasih Cikgu Betty sudah hadir. Oke, karena ada meeting selepas ini ya. Oke, next. Yeah, Save the Dead, Debera and Rona. Baru kita tahu dia full name ini, Rona Zia kan. Oke. Di Pullman. Karena terhad ya, meja terhad. Hotel itu tidak cukup kursi. Lalu Dev and Rona akan memilih. Bukan semua datang, maaf karena ini kalau di kampung semua datang kan. Karena hotel kan dia jadi yang terdekat, yang pelayanan saja dipanggilnya. Karena yang di kampung saudara Mara datang, banyak yang datang. Jadi kita di sini mana yang kosong-kosong itu. Tapi kalau siapa yang mau datang, bawalah kursi sendiri, meja. sorry. Oke. So sebenarnya minggu lalu kita buat pengumuman ini. Ini apa? Hari minggu depan kan? Hari 6 Hari 6 ini. So ini lihat. Next. Oke, bagi kita online banking ya, masih bagi yang tak sempatnya online banking masih diteruskan. Yang tak sempat memberi masa kebaktian fisikal, silakan. Kita akan beri nomor ini dalam grup kita. Oke, next. Itu saja. Jadi kalau Bapak boleh hubungi saya terus. Oke, mungkin ada yang pulang gawai minggu depan nih, udah cuti, ada yang cuti awal ya. So apabila keluarga mau balik, beritahulah. Kalau mau tengok-tengok, jenguk-jenguk rumah kamu, boleh suruh kami yang begawai di bandar ini. Oke, ada anjing ke apa? Oke, boleh suruh kami yang ada di sini. Bagi yang balik, hati-hati jalan raya, madu-madulah, cermat, jangan racing ya balik ya. Oke, dan siapa yang pegawai di bandar, oke, beritahulah, kami mau makan free juga nih. Oke, beritahu kami ya, yang mencari ini, supaya jimat sedikit. Oke, so sama hari kawai itu semua. Kebaktian minggu depan masih ada kan? Yang kebaktian masih ada kan bagi yang ada di sini. Dan kesempatan ini juga kita mau balik awal, kita mau mengucapkan selamat hari gawai. Garai guru dia nyamai. Saya pun tak tahu. Oke, so sebelum kita selesai di sini, kita ingin doakan juga untuk ada refreshment ya. Untuk itu saya silakan my brother baru untuk closing prayer. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih karena menjaga buat sedang berbagi kami dengan bersyukur supaya kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Lebih lagi kami mengalami banyak berbagai cabaran yang kami hadapi. Namun Tuhan, kami tahu satu hal, bahwa dalam hal kami bersyukur, Engkau campur tangan dan memberi jalan keluar bagi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Saya berdoa khusus bagi setiap keluarga yang di gereja ini. Kami doa Tuhan bercampur tangan kehidupan masing-masing. Kalau kami menghadapi banyak tebaran, Tuhan beri hikmat baginya. Dan ujungnya kami mendapat penyelesaian, nama Tuhan dimuliakan. Beri ketambahan setiap kami supaya kami senantiasa memuliakan Tuhan. Khususnya saya berdoa bagi keluarga yang pulang lewat pada minggu akan datang. Kami serahkan perjalanan mereka sampai ke destinasi masing-masing dengan selamat. Itu juga masa mereka pulang. Kami mohon perlindungan Tuhan supaya tidak ada bencana malapetaka berlaku. Tuhan sendiri mengiringi dalam perjalanan. Bapak, terima kasih karena fellowship yang ada. Kami doa supaya Tuhan terus bekerja dan campur tangan di dalam semuanya. Khusus kami doa bagi persediaan silakan Yudel yang akan melangsungkan perkawinan mereka pada penghujung minggu ini. Kami serahkan persediaan semuanya berjalan yang lancar, yang memberkatinya supaya perkawinan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Keluarga-keluarga yang terlibat yang memberkati. Sukacita Tuhan memberikan kami kemenangan, sukacita memberi kami keyakinan, dan sukacita Tuhan akan memberi kekuatan untuk terus hidup dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam fellowship kami, dalam apapun yang kami buat. Kami bersyukur kepada khususnya bagi Tuhan yang bersedia dan memberkati. Biar semua ini Tuhan, kami sambutnya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Yang percaya katakan amin. Maka sekian saja kebagian kita untuk hari ini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi minggu depan dan selamat beristirahat. Amin. Oke, jangan lupa minum dulu sebelum